Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada ibadah Pelkat secara virtual ini, marilah kita berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Umat dimohon berdiri. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Markus 12 ayatnya 41 sampai dengan 44. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya anggota Pelkat yang pada malam hari ini duduk bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mana renungan firman malam ini terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Jika Bapak dan Ibu Saudara memperhatikan bacaan dari Sabda Bina Umat, pada malam hari ini diberi judul Tidak dengan Setengah Hati. Tetapi alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui latar belakang pembacaan firman Tuhan saat ini. Maksud dari penulisan Injil Markus ini terdapat pada pasal 1 ayatnya yang pertama yang dibuka dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah." Dari awal hingga akhir Injilnya, penulis Markus ingin menunjukkan kebenaran pernyataan tersebut. Perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Yesus menjadi bukti bahwa ia sungguh Anak Allah. Garis besar dari Injil Markus ini adalah sebagai berikut, yang di dalam pasal-pasal dari Injil Markus ini berisikan tentang, yaitu yang pertama, Yesus mempersiapkan karyanya. Itu terdapat pada pasal 1 dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20. Yang kedua, Yesus memberitakan
kerajaan Allah di Galilea. Kelanjutan dari pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-50. Yang ketiga, Yesus mengajar dan membuat mujizat di Yudea. 4. Yesus di Yerusalem, pasal 11 sampai dengan pasal 15. Dan di dalam poin yang keempat ini ada beberapa hal, yaitu di dalamnya berisikan tentang pengajaran bait Allah, kedatangan kerajaan Allah, Yesus menghadapi kematiannya, saat-saat terakhir, dan susunan penulisan yang berikutnya adalah memberitakan tentang Yesus bangkit. Dari garis besar yang saya disebutkan di atas, maka pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu yang terdapat pada poin yang keempat, Yesus di Yerusalem, dengan subpoin mengenai pengajaran di bait Allah. Dalam pasal ini berisikan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan pengajaran yang akan disampaikan dari pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44 ini tentang janda miskin. Perumpamaan tentang memberi yang terbaik, tidak dengan setengah hati. Dan dengan ayat nas pada ayat yang ke-44 dari pasal 12 ini. Kalau boleh saya bacakan ayatnya yang ke-44 menyatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu komunitas atau kelompok, seseorang akan dihargai jika mampu memberikan sumbangan atau donasi yang besar jumlahnya dalam bentuk barang, uang, atau apapun. Tentu kita akan berkata jujur, ya, bahwa kita pasti punya anggapan yang sama. Bahkan terkadang kita akan memperlakukan orang tersebut dengan sangat istimewa di dalam komunitas itu. Tetapi berbeda dengan ukuran yang dipakai Allah untuk menilai apakah pemberian umat itu berharga atau tidak. Allah tidak menilai kapasitas, berapa besar, dan kuantitas, berapa banyak. Tetapi Allah menilai totalitas atau ketulusan hati orang yang memberi kepadanya, seperti yang digambarkan melalui pengajaran tentang janda miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, cerita atau perumpamaan tentang janda miskin tentunya kita sudah pernah mendengarnya, yang digambarkan demikian. Ketika melihat seorang janda miskin memasukkan persembahan di kantong kolektor, mungkin ada orang yang berkata dalam hati, persembahan paling tak lebih dari 1.000 rupiah atau 1.000 perak. Tidak ada artinya sama sekali. Bahkan tak jarang orang akan menyepelekan dan menganggap bahwa persembahan janda miskin itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali jika dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk operasional gereja. Berbeda jika orang kaya dengan penampilan yang keren, necis, yang memasukkan persembahannya di kantong kolektor yang sama
pasti kita akan berkata dalam hati, pasti persembahannya ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah. Dan kita pun berpikiran bahwa persembahan orang kaya itulah yang pasti berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Penilaian itu lumrah jika kita menilainya dengan ukuran logika manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Alkitab menyatakan bahwa janda miskin itu memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil atau terkecil. 1 peser sama dengan setengah duit. Berarti ketika janda miskin itu memasukkan 2 peser sama dengan 1 duit. Ditinjau dari sisi nilai uang, persembahan janda miskin tersebut memang sangatlah kecil. Namun jika ditinjau dari sisi kemampuan, pemberian janda miskin itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Karena janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya, semua yang dia miliki, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Kristus, ketika Tuhan Yesus mengamati persembahan orang kaya dan janda miskin, terhadap siapakah Tuhan Yesus memberi pujian? Terhadap persembahan orang kaya atau persembahan janda miskin? Jawabannya tentu saja terhadap persembahan janda miskin. Karena apa? Karena janda miskin memberikan seluruh miliknya, seluruh nafkahnya yang diberikannya dengan tulus. Namun pertanyaan yang paling penting adalah, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus lebih memuji persembahan janda miskin daripada semua orang yang memberi persembahan pada waktu itu? Pada umumnya terhadap pertanyaan itu secara spontan biasanya kita akan menjawab karena janda tersebut memberi dengan tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Kristus, melalui kisah ini Tuhan hendak menekankan bahwa selain melihat sikap hati atau motivasi seseorang dalam memberi persembahan, Ia juga mengingatkan agar dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, hendaknya kita memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki, bukan memberikan dengan asal-asalan atau memberikan dari sisa-sisa harta kita. Janda miskin itu memberi dari seluruh nafkahnya. Semua yang ia miliki dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan korban atau pengorbanan. Sementara orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Bisa saja itu merupakan sisa-sisa kekayaannya yang berlimpah-limpah, dan hal itu tidak membutuhkan suatu pengorbanan apapun. Apa yang dibuat oleh janda miskin itu menunjukkan betapa ia sangat mengasihi Tuhan sehingga rela memberi semua yang dimilikinya untuk Tuhan. Sebagai perbandingan, kita pernah mendengar perumpamaan tentang Ananias dan Safira yang kisahnya terdapat pada Kisah Para Rasul 5, yang mana di situ dikatakan ketika melihat ada orang asing yang sangat kaya membawa persembahan yang banyak,
dari hasil menjual tanah mendorong Ananias dan Safira untuk turut pula menjual sesuatu yang mereka miliki. Tapi sayang, dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Ananias dan Safira mungkin berharap bahwa persembahan mereka mendapat perhatian dan juga pujian dari jemaat. Namun Rasul Paulus tahu isi hati mereka. Dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Karena ketika mereka akan menjual apa yang mereka miliki, mereka akan menyerahkan seluruh hasil penjualannya sebagai persembahan. Tetapi ketika telah terjual, dia menahan sebagian hasil penjualannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ananias dan Safira telah melakukan penipuan. Penipuan adalah dosa. Tidaklah salah menahan sebagian hasil penjualan dan uangnya mereka gunakan untuk kepentingan sendiri. Namun adalah bohong besar jika mereka mengatakan telah memberikan semua yang mereka miliki. Mereka lebih menginginkan pujian dari manusia daripada takut akan Tuhan. Bagi mereka, reputasi diri sendiri sangatlah penting. Dan pada akhirnya, Ananias dan Safira harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri, yaitu mereka memotong apa yang menjadi bagian Tuhan, dibandingkan dengan janda miskin yang memberikan seluruh apa yang dimilikinya dengan tulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana sikap kita dalam hal memberikan persembahan pada saat ini, di masa pandemik seperti ini, di mana pendapatan berkurang atau bahkan ada yang kekurangan oleh karena tidak bekerja lagi, oleh karena pengurangan tenaga kerja, oleh karena belum mendapatkan pekerjaan. Maka ketika tidak bisa memberi dalam bentuk dana, barang atau uang sekalipun, kita bisa memberikan daya, kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan talenta apa yang kita miliki sebagai anggota jemaat yang dapat dipersembahkan dengan tulus dan sepenuh hati. Menyerahkan diri melalui talenta yang kita miliki, seperti contohnya yang pandai bermain musik dengan baik untuk gereja dipersembahkan dengan sepenuh hati. Begitupun yang memiliki suara bagus bisa dipersembahkan untuk bernyanyi sebagai kantoria atau mengisi pujian. Lalu kalau tidak pandai bermain musik, tidak pandai bernyanyi, kita bisa memanfaatkan tenaga kita pada hal lainnya. Pasti banyak yang dibutuhkan untuk gereja, untuk menjaga supaya dapat berjalan dengan baik, yang dapat kita persembahkan dengan tulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang bisa kita pakai sebagai perenungan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, yaitu memberi tidak dengan setengah hati
Artinya kita harus memberikan dengan seutuhnya apa yang kita miliki yang menjadi bagian Tuhan. Yang kedua, mengapa orang harus memberi dengan tulus dan jujur? Seperti yang digambarkan melalui persembahan janda miskin, sedangkan orang yang memberikan tidak dengan tulus sama dengan mati rohani, seperti yang digambarkan pada kisah Ananias dan Safira. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memberi persembahan pada saat pandemi seperti ini? Seperti yang telah disebutkan di atas, jika tidak ada dana, kita bisa memanfaatkan daya, kita bisa mempersembahkan tenaga, kita bisa mempersembahkan talenta yang kita miliki untuk gereja demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitupun apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas melalui darahnya di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anggota Pelkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki berasal daripadanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah bersama-sama kita mendoakan doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk memberikan persembahan dengan sukacita serta tulus dan ikhlas, sehingga dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, keluarga kami, orang tua kami, ibu pendeta, diaken dan penatua, serta karyawan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan yang prima dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di masa pandemik ini, sehingga negara kami dapat segera pulih dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami teringat saudara kekasih kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, duda, janda. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga mendoakan bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi gereja-Mu di Kota Balikpapan teristimewa, Gereja GPIB Immanuel Balikpapan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertainya, kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, baik Ketua Majelis Jemaat kami,
Pendeta Ibu Like Yanusa Saitapi, kiranya Tuhan juga berikan Ibu kekasih ini kesehatan yang prima dan selalu menjaga dan melindungi di dalam tugas dan pelayanannya beserta dengan keluarganya. Begitupun bagi penatua, diaken, pengurus harian majelis jemaat, karyawan, baik karyawan di kantor, security, dan cleaning service. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu menyertai mereka dalam kehidupannya. Bapa kami yang ada di surga, masih banyak permohonan yang hendak kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui apa yang terkandung dalam hati kami masing-masing. Dan kiranya selalu memberkati seluruh anggota Pelkat, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak yang pada saat ini telah menyempatkan diri untuk hadir mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui virtual. Terimalah doa kami ini ya Bapa, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.